Kematian adalah suatu hal yang pasti dan tak dapat ditolak oleh semua makhluk bernyawa, khususnya manusia. Bahkan tak jarang kematian seseorang belakangan menyisakan misteri, teka-teki, dan bermacam keganjilan. Tak terkecuali seperti yang terjadi pada beberapa selebritis tanah air berikut ini. Mereka diduga meninggal tak wajar, bahkan kepergiannya masih menyisakan misteri hingga kini. Lantas, siapa saja mereka? Berikut rangkumannya. Misteri kematian pertama adalah Nike Ardila. Dikenal melalui lengkingan suara merdu yang begitu tinggi, membuat nama Nike sangat populer dan dikenal sebagai diva rock tanah air di tahun 90-an. Namun nasib naas menimpanya. Saat berada di puncak karir, Nike harus merenggut nyawa tepatnya tanggal 19 Maret 1995. Pemilik nama asli Raden Roro Nike Ratnadila Kusnadi mengalami kecelakaan tragis dan kematiannya terbilang tiba-tiba. Kala itu mobil yang dikendarai gadis 19 tahun bersama sang asisten Sofiatun menabrak pagar beton di kawasan Jalan R.E. Marta Dinata, Bandung. Nike dikabarkan tak tertolong dan menghembuskan nafas terakhirnya dalam perjalanan menuju rumah sakit. Meninggalnya sang diva muda yang begitu mendadak belakangan menimbulkan tanda tanya besar. Tak hanya dugaan mengendarai mobil dalam keadaan setengah sadar alias mabuk, kematian Nike juga terselip adanya dugaan sengaja dilenyapkan yang sudah direncanakan. Tak bermaksud membuka kisah lama, selebritas yang coba mengungkap fakta. Berikut beberapa kejanggalan yang terjadi saat sang diva menjemput ajal 25 tahun yang lalu. Kejanggalan pertama adalah mobil yang dikendarai almarhumah Nike Ardila saat itu diduga sengaja akan ditabrak. Diberitakan saat mengalami kecelakaan yang merenggut nyawanya, Nike dan Sofiatun diketahui tengah mengendarai mobil sedan berwarna biru metalik. Namun saat akan menyalip mobil merah yang ada di depannya, mendadak ada mobil lain berjenis Jeep muncul, sehingga Nike terpaksa membanting setir dan mobilnya menabrak sebuah pagar serta mengakibatkan nyawanya melayang. 20 tahun berselang, dugaan dilenyapkan pun semakin kuat setelah adanya pengakuan sang mantan asisten yang dilansir dari situs hiburan online, berisi tentang pengakuan peristiwa yang sebenarnya terjadi kala itu. Menurutnya kondisi jalan yang sepi membuat Nike mempercepat laju mobilnya agar segera sampai di Bogor, karena pada jam 8 pagi almarhumah harus syuting. Berhubung waktu yang sudah mepet, Nike ingin menyalip mobil warna merah yang ada di depannya karena melaju pelan. Namun entah sengaja ingin dilenyapkan atau sudah suratan takdir. Saat menyalip tiba-tiba muncul sebuah mobil yang melaju kencang dari arah berlawanan. Alhasil, Nike membanting setirnya hingga menabrak pembatas jalan dan wafat di perjalanan menuju rumah sakit. Kejanggalan kedua adalah mengapa ibu almarhumah Nike baru diberitahu 3 hari kemudian setelah jasad anaknya dikebumikan. Sang ibunda yang bernama Ningsirat seharusnya tahu dan dikabari paling dulu perihal kecelakaan yang merenggut nyawa anaknya itu. Namun sayang, ia hanya dikabarkan bahwa Nike kecelakaan dan sedang dirawat di sebuah rumah sakit dan selebihnya tak tahu apa-apa. Ningsirat baru mengetahui kalau Nike meninggal dunia 3 hari setelah Nike dikubur. Dan yang memberitahunya adalah teman-teman artis dari Nike, bukan pihak kepolisian atau pihak yang dekat dengan almarhumah. Berkaca dari kejadian ini, diduga jelas bahwa kematian Nike sengaja disembunyi-sembunyikan dari halayak banyak, termasuk ibunya sendiri. Kejanggalan ketiga adalah munculnya desas-desus keterlibatan keluarga penguasa Orde Baru saat itu yang mendadak menyeruak. Salah satu sahabat dekat yang merupakan cucu sang penguasa digadang-gadang sebagai penyebab kematian Nike. Namun keterlibatannya tak pernah terbukti karena saat insiden terjadi ia sudah berada di luar negeri. Seperti dikisahkan, hubungan Nike dan sahabat dekatnya saat itu terbilang rumit. Karena keduanya dikabarkan memiliki cinta segitiga dengan seorang pria yang berprofesi sebagai perwira angkatan udara saat itu.
Alhasil, jika ditarik mundur, kejadian ini dianggap sebagai pemicu untuk melakukan hal-hal mengerikan. Salah satunya adalah dugaan melenyapkan nyawa seseorang. Wallahualam. Kejanggalan keempat adalah sebuah teori kematian yang super aneh dan melibatkan beberapa keluarga penting. Nike juga dikabarkan telah menggunakan narkotika dan minuman keras. Kecelakaan diduga terjadi karena ia tak bisa menyetir dengan baik karena di bawah pengaruh miras. Namun dugaan ini dibantah oleh polisi yang menangani kasus tersebut beserta Sofiatun sang mantan asisten. Dari visum yang dilakukan oleh pihak kepolisian tak ditemukan adanya kadar alkohol atau narkoba dalamnya. Lantas bagaimana dugaan itu bisa mencuat lagi hingga membuat nama Nike yang telah tiada masih saja tercoreng? Dan seperti apa jika diterawang kembali jauh ke belakang? Almarhumah Nike Ardila. Jadi beliau itu wafat dalam keadaan tabrakan dalam keadaan mabuk. Tetapi sebenarnya yang saya lihat pada pukul 2 pagi di diskotik itu, almarhumah Nike itu diracun oleh temannya yang iri, yang ingin menjadi artis untuk menggantikan ketenarannya almarhumah Nike. Tetapi pada saat itu sebenarnya langsung sadar dulu ya. Dari jam 2 itu kan sempat tumbang tuh sedang diracun. Terus sempat sadar, setelah sadar itu disuruh pulang cepat-cepat. Makanya dari pagi itu mengendarai kendaraan itu sampai tidak kontrol gitu. Akhirnya di situ meninggal, wafat. Tetapi untuk almarhumah sendiri juga tahu, karena sebelum meninggal itu sempat didatengin dulu oleh orang yang meracunnya, oleh temannya itu, dan dibisikinnya seperti ancaman gitu. Kita lihat tadi yang 1 hari sebelum kejadian itu, Nike tuh udah pucet, udah capek banget gitu. Pas pulang itu kan break tuh jam 5 di Bogor. Karena ada undangan tanggal 18 malam, Nike berusaha semaksimal mungkin untuk bisa hadir. Karena pada saat pemotretan tadi, Nike tuh diundang wajib harus datang. Nike tuh nyalip, ada satu mobil nyalip. Nah di belakang mobil Nike tuh ada yang nguntit. Di depan ada mobil. Nike berusaha untuk melewati mobil itu, belok ke kirinya terlalu tajam. Akhirnya berbalik gitu. Jadi balik arah. Akhirnya nabraklah beberapa, dari mulai pohon kecil, bak sampah, benteng, kurang lebih pukul 5.16 lah, kira-kira sekitar segitu lah jamnya, jam 5 lebih ya, jam 5 pagi. Kematian artis menyisakan misteri selanjutnya adalah Galang Rambu Anarki. Seperti diketahui, Galang adalah anak sulung dari musisi legenda tanah air Iwan Fals yang kala itu baru merintis karir dan mengikuti jejak sang ayah terjun di dunia musik. Namun sayang baru saja menjejakkan kaki di dunia hiburan di usianya yang masih sangat muda, yakni 15 tahun, Galang meninggal dunia pada 25 April 1997. Ia ditemukan tak bernyawa di kamarnya oleh sepupunya sendiri. Saat itu keluarga pelantun Bento itu menyebutkan bila sang putra meninggal dunia karena sakit asma yang diderita. Lagi-lagi seperti artis sebelumnya, berita kepergian lelaki kelahiran 1 Januari 1982 itu terselip rumor tak sedap. Banyak yang curiga bila meninggalnya Galang bukan lantaran sakit, melainkan overdosis. Mengingat Galang pernah menggunakan narkotika dan menjadi pecandu. Dan kalau untuk Galang Rambu Anarki, dia benar-benar ingin mencari ketenangan batin, tetapi dia salah jalan. Harusnya kan lebih mendekatkan diri kepada Allah, tetapi dia dengan ingin ketenangan batinnya itu mengonsumsi obat-obatan terlarang, karena dia itu broken home. Jadi keluarganya itu yang hampir setiap hari itu selalu bertengkar. Ya, itulah sederet misteri dan berbagai kejanggalan meninggalnya Nike dan Galang yang hingga kini masih meninggalkan tanda tanya besar. Namun bukan hanya Nike dan Galang, sederet selebriti tanah air juga diduga kepergiannya masih meninggalkan teka-teki yang belum terpecahkan. Mulai dugaan sengaja dibunuh, diguna-guna, hingga dugaan menjadi malpraktek rumah sakit. Siapa saja mereka?
Sesaat lagi tetap di Selebritas Siang.